Penerapan nilai berakhlak dari seorang Teten Masduki. Teten Masduki adalah seorang tokoh yang dikenal karena integritas dan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan sosial, transparansi, dan pemberdayaan rakyat kecil. Sebagai Menteri Koperasi dan UKM, ia telah menunjukkan implementasi nyata terhadap nilai-nilai dasar ASN yang terangkum dalam berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pada pelayanan. Teten Masduki menunjukkan orientasi kuat pada pelayanan publik dengan langsung turun ke lapangan untuk bertemu para pelaku UMKM. Ia tidak sekedar menunggu laporan dari bawahan atau hasil administrasi, tetapi melakukan pendekatan partisipatif dan humanis. Ia menyerap aspirasi, memahami persoalan dari akar, dan mencarikan solusi yang aplikatif. Saat ini, pendekatan ini membuat kementerian yang dipimpinnya lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha kecil dan koperasi. Masyarakat merasakan kehadiran pemerintah yang nyata, terutama dalam masa-masa sulit seperti pandemi, ketika kebijakan cepat dan tepat sangat dibutuhkan. Di masa mendatang, pelayanan publik akan semakin dituntut untuk efisien, cepat, dan berbasis teknologi. ASN perlu memanfaatkan digitalisasi seperti chatbot, aplikasi layanan publik, dan sistem pelayanan terpadu berbasis data. Nilai berorientasi pelayanan perlu diperluas dalam bentuk kebijakan yang personalisasi dan berbasis pengalaman pengguna. User experience. Akuntabel. Teten menjadikan transparansi sebagai prinsip utama dalam memimpin. Setiap program kementerian dijalankan dengan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diaudit. Ia aktif membuka ruang diskusi publik serta menyampaikan laporan perkembangan kinerja secara berkala. Saat ini, Kementerian Koperasi dan UKM di bawah kepemimpinannya dikenal memiliki sistem yang jelas dalam hal pelaporan anggaran dan evaluasi program. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan pemerintah yang bersih. Kedepan, akuntabilitas akan semakin diperkuat dengan teknologi seperti blockchain untuk pengelolaan anggaran dan e-audit. ASN perlu dibekali kemampuan untuk mengelola data keuangan secara digital dan terbuka. Kompeten. Sebagai pejabat publik, Teten tidak berhenti belajar. Ia terus mengikuti perkembangan isu-isu strategis seperti ekonomi digital, keuangan inklusif, dan transformasi UMKM. Ia mendorong jajarannya untuk tidak puas dengan cara lama dan selalu mencari solusi yang inovatif dan berbasis data. Kondisi saat ini dan masa depan. Kompetensi ini membuat kementerian mampu merancang kebijakan yang adaptif dan tidak ketinggalan zaman. Kebijakan digitalisasi UMKM menjadi bukti bahwa Teten dan jajarannya mampu menyesuaikan dengan era industri 4.0. Di masa depan, ASN harus memiliki kompetensi yang lintas bidang, tidak hanya administrasi dan hukum, tetapi juga teknologi, data science, dan literasi keuangan global. Kecakapan digital menjadi keniscayaan untuk menghadapi tantangan dunia kerja yang berubah cepat. Selanjutnya, harmonis. Dalam berorganisasi dan menjalin kerjasama, Teten dikenal sebagai sosok yang mampu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik. Ia terbuka pada masukan, menghargai perbedaan pendapat, dan mampu menjadi jembatan antar pemangku kepentingan. Kondisi saat ini dan masa depan, nilai harmonis ini terlihat dalam keberhasilan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, juga antar kementerian dan sektor usaha. Hal ini menciptakan iklim kerja yang kolaboratif dan produktif. Dengan meningkatnya tantangan kolaborasi lintas budaya dan generasi di lingkungan ASN, kemampuan menjaga keharmonisan dan empati lintas batas akan menjadi kompetensi kunci dalam pelayanan publik. Poin kelima yaitu loyal. Loyalitas Teten tidak bersifat pribadi atau sektoral, melainkan terhadap nilai-nilai kebangsaan dan kepentingan rakyat kecil. Ia terus memperjuangkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi melalui kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada UMKM. Kondisi saat ini, kebijakan yang ia ambil cenderung berani, kadang tidak populis, elit politik, tapi konsisten berpihak pada rakyat. Ini membuktikan bahwa loyalitas sejati adalah kepada negara dan konstitusi, bukan kepentingan politik sesaat. Penerapannya di masa depan yaitu loyalitas ASN akan menjadi lebih besar di masa depan karena tekanan politik, disrupsi informasi, dan ketidakpastian ekonomi. Hanya ASN yang memegang teguh integritas dan keberpihakan pada rakyat yang mampu menjaga marwah birokrasi. Kemudian poin ke-6 yaitu adaptif. Teten dikenal cepat tanggap terhadap perubahan. Ia mendorong penggunaan teknologi, digitalisasi UMKM, serta sistem keuangan inklusif seperti QRIS. Ia tidak menunggu keadaan yang memaksa, tetapi melakukan inisiatif sebelum krisis datang. Kondisi saat ini,
Adaptasi sangat terlihat pada saat pandemi ketika Kementerian Koperasi dan UKM menjadi salah satu yang paling cepat menyesuaikan programnya untuk mendukung UMKM secara digital dan finansial. Penerapannya di masa depan yaitu ASN dituntut mampu merespons perubahan dengan cepat, tidak hanya dalam kebijakan tapi juga dalam sikap dan cara berpikir. Transformasi digital, perubahan iklim, dan globalisasi menjadi pendorong penting untuk sikap adaptif ini. Kolaboratif. Teten aktif membangun kerjasama strategis lintas sektor. Ia melibatkan BUMN, swasta, akademisi, lembaga keuangan, dan komunitas lokal dalam pelaksanaan kebijakan UMKM. Ini merupakan sedikit cuplikan yang menampilkan Menteri Teten dalam presidensi G20 yang memberikan ruang bagi UMKM untuk memamerkan produk. Hal ini menunjukkan kolaborasi dengan berbagai pihak internasional dalam pengembangan sektor UMKM. Kondisi saat ini kolaborasi tersebut telah menciptakan ekosistem UMKM yang lebih kuat, saling mendukung dan berkembang bersama. Kementerian tidak berjalan sendiri, tapi menjadi penghubung antara seluruh pihak terkait. Penerapan di masa depan. Kedepannya, kolaborasi akan menjadi syarat mutlak dalam menyelesaikan masalah kompleks. ASN harus mampu menjadi fasilitator antar sektor, termasuk pada skala global seperti kerjasama dengan lembaga internasional dan inovator digital. Teten Mas Duki menjadi figur yang berhasil menunjukkan bahwa nilai-nilai berakhlak bukan sekedar jargon, melainkan prinsip kerja yang dapat diimplementasikan secara konsisten. Dengan pendekatan partisipatif, pemanfaatan teknologi, serta keberpihakan terhadap masyarakat kecil, ia menjadi contoh nyata pejabat publik yang berintegritas. Dalam menghadapi tantangan masa depan, sosok seperti Teten menjadi cerminan ideal bagi ASN untuk tetap relevan, kompeten, dan berpihak kepada rakyat.